Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang Bapak sayangi? Yang selalu ceria dan pagi-pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Di sini sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, di sini Bapak akan absen terlebih dahulu. Belum ya, belum. Di sini siapa yang tidak hadir? Nihil, Pak. Nihil. Wah, berarti bersemangat sekali ya untuk belajar di pagi hari ini. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran dan kejernihan untuk mencapai suatu pendidikan ini. Berdoa dimulai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, di sini Bapak ingin menanyakan suatu hal yang mungkin pernah terjadi di sekitaran kalian. Di sini ada yang melihat di pagi hari ini atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini, kecelakaan maupun hujan atau peristiwa-peristiwa yang ada di kalian. Ada Hujan. hujan, kecelakaan. Siapa tadi? Nurul ya? Ini Pak. Rizky. Bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut? Tabrak lari Kak. Tabrak lari. Ya. Tabrak masuk. Di mana itu kejadiannya itu? Di Simpang Kota. Di Simpang. Ya. Simpang O. Simpang O. Oh. Baik. Di sini, di sana kan setara ada tabrak lari kan? Ya. Nah, di sini kita menyambung materi kita pada hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Yang dimana teks eksplanasi ini, nah sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Nah, silakan ya. Baik, menurut saya teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Artinya, teks eksplanasi menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena dari awal hingga akhir. Nah, itu tadi. Ya, baik. Di sini yaitu beri aplaus dulu kepada dia. Benar yang dikatakan dia tadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan fenomena atau peristiwa alam, sosial maupun teknologi. Dia tidak hanya alam, sosial, dia teknologi juga merupakan sebuah bisa dikatakan teks eksplanasi. Dan teks ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca. Di dalam konteksnya, eksplanasi harus membuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian tersebut. Seperti yang dikatakan teman Anda tadi, si Rizky, dia mengatakan ada tabrak lari. Jika digunakan untuk teks eksplanasi, itu bisa. Karena bagaimana terjadinya tabrak lari tersebut, apakah peristiwanya bagaimana, di mana, kapan, tanggal berapa, itu bisa dijadikan teks eksplanasi. Ngerti? Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ada faktual. Yang dimana faktual ini memuat informasi yang nyata dan benar-benar adanya.
sekali lagi benar yang dikatakan Rizky tadi. Dia melihat terjadinya suatu fenomena yang pada hari ini guys ya. Nah, yang pada hari ini berarti itu informasi yang nyata dan benar adanya, karena dia sangat melihat kejadian tersebut. Itu yang disebutkan teks eksplanasi faktual. Teks eksplanasi keilmuan yaitu teks yang membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan berhubungan fenomena berhubungan dengan ilmu pengetahuan, seperti kita ngambil alam saja ya, seperti hujan. Kalau dilakukan dengan teks eksplanasi, dia nanti akan seperti ini. Hujan deras dia pada hari ini akan mengakibatkan banjir di daerah Lubuk Linggau karena terjadi penumpukan sampah di solokan atau di selokan atau di sini. Itu bersifat dengan adanya ilmu pengetahuan supaya kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang benda-benda yang membuatnya sifatnya untuk mengakibatkan banjir, seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah ciri-ciri teks eksplanasi informatif. Informatif ini bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Maksud dari informatif ini, dia sudah menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi, sedangkan membaca itu seperti tidak didengar atau diabaikan saja peristiwa yang terjadi. Padahal suatu peristiwa itu harus benar-benar kita harus ketahui. Kenapa? Yang dikatakan di sini tadi ada tabrak lari. Belum tentu tabrak lari itu orang-orang yang orang lain atau orang yang tidak kita kenal. Karena bisa jadi orang yang tabrak lari itu saudara kita atau teman kita, kan seperti itu. Jika kita tidak mendengarkan orang yang memberikan peristiwa, itu tidak akan tahu kita bagaimana kejadian yang sebenarnya. Belum tentu itu kan mungkin saudara kita yang kena tabrak lari. Jadi kita harus memberikan informasi yang akurat dan tepat, karena biar kita tahu bagaimana informasinya yang sebenarnya, seperti itu. Di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi bersifat umum. Menjelaskan peristiwa sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang saya sudah jelaskan tadi. Seperti itu, yaitu bersifat umum yang berarti yang nyata, yang benar, dan peristiwa itu benar-benar terjadi dan tidak ada yang opini segala macam yang bohong lah, biar katanya kan. Jadi kita bersifat teks eksplanasi ini bersifat umum, yaitu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita berbicara kepada teman kita sesama itu mungkin dia beranggapan suatu yang tidak informasi atau, tapi juga kalau kita sering ngobrol dengan teman kita berbicara, aku kemarin ke ini loh, ke Bengkulu jalan-jalan, aku kemarin ke Jogja loh jalan-jalan, dan di sana ada burung segala macam kan, ada harimau. Di sana kan dia di sana kan itu sebuah informasi yang kita dapatkan, meskipun dia cerita kepada kita apa keindahan di sana, tapi itu sebuah
berita atau teks eksplanasi yang memberikan suatu kebenaran bahwa di sana ada guru, ada kura-kura, ada paus di sana kan, seperti itu. Bagaimana dengan ciri-ciri teks eksplanasi? Sudah mengerti semua? The Di sini Bapak ada contoh tentang kebakaran hutan. Ada yang mau membacakannya? Ayo silakan Tiara di depan. Baiklah, di sini saya akan membacakan berita tentang kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Identifikasi fenomena kebakaran hutan adalah kondisi saat hutan dilanda api dalam intensitas yang besar, sehingga mengakibatkan kerusakan sebagian atau keseluruhan hasil hutan. Kebakaran hutan juga berdampak terhadap pencemaran udara di sekitar rumah penduduk. Penggambaran rangkaian kejadiannya, kebakaran hutan dapat disebabkan oleh ulah manusia dan alam. Ulah manusia yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan antara lain, yang pertama membuang pokok rokok sembarangan, kedua membakar hutan secara sengaja, atau mematikan api unggun. Selain itu, musim kemarau yang berkepanjangan turut menjadi faktor terjadinya kebakaran hutan. Daun atau ranting pohon yang bergesekan dapat menimbulkan api yang menyebar dengan luas. Alasannya, hutan merupakan sumber daya alam manusia yang harus kita jaga. Sebagai makhluk hidup yang berakal, alangkah baiknya kita berpartisipasi dalam melestarikan hutan, dimulai dari membuang puntung rokok di tempat sampah dan mematikan api unggun sebelum meninggalkan hutan. Terima kasih Tiara, berikan aplaus terlebih dahulu. Baik. Pada contoh ini, yang pertama yaitu ada identifikasi fenomena. Yang mana identifikasi fenomena ini dalam teks eksplanasi kita ini untuk teks eksplanasi ya. Dia akan membahas tentang kebakaran hutan. Terlebih dahulu dia akan bagaimana kondisi saat itu hutan kebakaran dan kerusakan, dampak segala macam ada di identifikasi fenomena. Yang kedua yaitu ada penggambaran rangkaian kejadian. Yang dimana penggambaran rangkaian kejadian ini dia memberitahukan disebabkan oleh apa kejadian tersebut, kebakaran tersebut. Di sana dijelaskan dia adalah ulah manusia yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Antara lain membuang patung rokok sembarangan, membakar hutan secara tidak sengaja. Yang ketiga yaitu ada ulasan. Ulasan itu seperti memberikan motivasi atau semacam merupakan suatu pemberitahuan bahwa kita itu tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan di hutan maupun dimanapun. Itu adalah contoh dari teks eksplorasi. Bagaimana? Sudah mengerti? Bisa untuk bikin teks eksplanasi? Bisa tidak? Bisa ya. Nanti Bapak akan ada kasih kuis lah. Baik, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, di sini kita akan speaking terlebih dahulu biar fresh. Silakan nyalain share dan tidak ada pikiran kemana-mana, yang di rumah badannya di sini tapi pikirannya di rumah. Di sini kita akan speaking
Seru. Di mana? Ayo semuanya berdiri. Kita senang berhadir di pagi hari ini. Ayo. Di tengah lagi. Ayo semuanya. Oh, siapa ini? Mumpung Nadila. Jangan nonton deh. Foto-foto. Masuk. Udah goyang. Senang ya nih. Oh diem. Muter. Sama yang Baik, di sini ada sedikit
Ini kan tadi kita akan tentang teks eksplanasi ya. Dimana jadi contohkan teks eksplanasi itu adalah suatu fenomena yang terjadi, tetapi kita hanya membahas tentang alam sekitar kan, kejadian alam. Di sini Bapak ingin kita menganut teks eksplanasi tentang kendaraan. Nih. Ada suaranya. Mau? Dari awal. Kereta api. Mobil. Nah, baik. Kereta Di api. sini ada kuis. Manakah menurut kalian Ini jangan kayak yang pesawat ya, Dek. sering kalian gunakan? Kereta api. Mobil. Ayo, siapa yang di sini yang sering naikkan mobil? Ayo, yang sering mengendarai mobil siapa? Bis, kereta api. Iya, Kak. Baik, ayo siapa yang kereta api tadi? Iya, Pak. Bina boleh maju ke depan. Ayo, ya. Tolong buatkan peristiwa apa yang terjadi di kereta api menurut pengalaman Tino sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan ada Peristiwa. indikasi, ada informasi yang didapat, terus yang terakhir motivasi sehingga tidak akan 23 jam nggak? kejadian itu lagi. Ceritakan saja apa yang terjadi pada kereta api. Oke. Dalam kereta api itu terdapat banyak kursi, sekitar 30 kursi. Lalu kursinya itu mempunyai postur yang datar. Lalu kereta api itu terdiri dari linggau, tinggi, pahat, framing, bermuli dan ketawati. Baik, beri aplaus dulu terhadap Pino. Tapi tunggu dulu Pino. Yang dikatakan Pino tadi itu termasuk teks eksplanasi atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi ada yang bisa menjelaskan? Jelaskan. Ya, silakan. Ayo maju. Masa tunjuk ke Yunus dia? Terang mau pilih yang mana? Kereta api, oke, kereta api. Baik, ini saya akan menceritakan mengenai teks
Kereta api adalah alat transportasi umum yang biasanya digunakan oleh orang-orang. Nah, kereta api ini biasanya pada saat mudik lebaran atau saat hari-hari libur, biasanya kereta api ini dipenuhi oleh banyak penumpang. Dikarenakan penyebabnya yaitu kereta api merupakan alat transportasi umum yang efektif serta murah, sehingga lebih efisien digunakan oleh kalangan umum masyarakat di Indonesia. Nah, itu tadi bagaimana yang disampaikan oleh Dea? Nah, oke, terima kasih Dea. Terima kasih. Di sana tadi dia menjelaskan tentang kereta api. Dia menjelaskan kereta api itu apa dan juga sering digunakan untuk apa. Tadi mudik lebaran itu kan suatu fenomena yang jarang terjadi. Itu hanya setahun sekali kan. Tetapi kereta api dia tetap beroperasi seperti biasa. Tetapi dia akan meningkat penumpangnya atau jadwalnya karena mudik. Jadi terima kasih untuk Dea sekali lagi kita tidak bertandingan. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Sehingga kita dapat memahami apa itu teknik planasi. Sudah diberikan contohnya, sudah dipresentasikan oleh teman Anda. Bapak kira hari ini cukup untuk pertemuan pada hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Berdoa mulai menurut agamanya masing-masing. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri. Semoga kalian sehat-sehat selalu untuk pertemuan berikutnya dengan Bapak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.